masyarakat Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ketua KPU RI, yaitu Bapak Hasyim Asyari, PhD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Anis. Kabarnya ini roadshow-nya padat ya Pak ya? Ya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Bumi Para Wali di Banten. Kabarnya Bapak juga udah berziarah ya Pak ya pada malam hari ini. Nah Bapak, saya pengen menanyakan Pak terkait dengan bagaimana persiapan KPU RI terkait dengan pemilu dan pemilihan 2024. Karena ini kan publik kita sedang menunggu ya, gongnya KPU RI itu sekarang lagi pada step seperti apa sih? Ya, jadi begini Mbak Anis dan para sahabat pemilih ya di Provinsi Banten. KPU ini dalam penyelenggaraan pemilu diberikan mandat atau tugas penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian KPU menyadari bahwa kerja-kerja ini kan kerja bersama ya, kerja kolaborasi yang nggak bisa KPU sendirian. Nah, karena itu KPU melakukan serangkaian audiensi, roadshow, silaturahim gitu kepada para pihak yang punya otoritas. Di tingkat pusat kami silaturahim dengan kemudian dengan pimpinan lembaga yang itu berkaitan dengan pemiluan. Kita sudah ajukan misalkan seperti ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, MPR, Presiden, kemudian jajaran pemerintahan di kementerian dan lembaga. Demikian juga nanti pilihan berikutnya kami juga silaturahmi kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang berpengaruh dan juga keliling ke semua provinsi, terutama yang kita utamakan adalah provinsi yang sudah ada penjabatnya. Soalnya kan kami khawatir juga kalau kemudian silaturahmi audiensi dengan kepala daerah yang masih definitif dan ada potensi-potensi untuk nyalon kembali. Itu juga problem yang dipersepsikan orang. Kemudian kita pilih provinsi-provinsi yang sudah ada penjabat gubernurnya. Kebetulan pada gelombang pertama ini ada Banten, ada Belitung, kemudian ada Sulawesi Barat, ada Gorontalo, dan ada Papua Barat. Nah, Banten ini adalah kesempatan pertama KPU berkunjung bertemu dengan penjabat gubernur dan juga pimpinan di daerah atau istilah itu Forkopimda. Dalam rangkanya juga istilah Jawanya itu kulon nuwun lah, silaturahim. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah minta dukungan karena sebagai pemimpin daerah, sebagai Pemda itu juga punya tanggung jawab ya dengan kelancaran kepemiluan untuk pilkada. Apalagi pilkada serentak 2024 nanti itu betul-betul serentak dalam arti yang sesungguhnya, yaitu pilgub di 33 provinsi kecuali DIY ya, Yogyakarta, kemudian di 514 kabupaten kota bersamaan. Untuk dari segi anggaran kan bisa berbicara dengan mana yang dibiayai provinsi, mana yang dibiayai KPU, yang dibiayai KPU di kabupaten kota, proporsinya seperti apa, persentasenya seperti apa. Nah, khusus untuk Banten misalkan ya, yang kami harapkan begini, teman-teman di KPU provinsi, kabupaten kota di Banten ini membaca situasi lokalnya, karakter daerahnya seperti apa. Misalkan di Provinsi Banten, di kabupaten kotanya ini dikenal juga sebagai kota industri ya. Kota industri itu kan pasti banyak pekerja. Nah, pekerja belum tentu orang Banten, bisa jadi orang dari luar Banten. Sebagai kalau pandai-pandai membaca situasi seperti itu, nanti ketika menjalankan kegiatan pemutahiran daftar pemilih harus juga cermat. Mana yang orang Banten, mana yang bukan. Kalau misalnya dimasukkan dalam daftar pemilih itu masuk kategori apa, kalau nanti 14 Februari 2024 mau milih di wilayah Banten, kemudian hak suara atau surat suara yang dapat diberikan yang apa, itu bisa kita mulai dari pemutahiran daftar pemilih, termasuk misalkan seperti di lapas, hutan, penghuninya belum tentu orang Banten, banyak juga yang orang di luar Banten, termasuk saya juga di luar Banten. Kalau ininya KPU harus bekerja sesuai dengan aturan, kemudian bekerja secara profesional, bekerja secara cermat, supaya nanti hasil pemilunya itu berintegritas. Berintegritas itu integritas proses maupun integritas hasil, yang kemudian hasil pemilu itu legitimate, mendapatkan pengakuan secara politik yang kokoh, yang paling penting. Tadi kan Bapak menjelaskan ya bahwa kita juga harus menjaga persepsi masyarakat terhadap lembaga kita ya, karena memang sumpah janji kita itu menjaga nama baik lembaga. Nah, ini terkait dengan disinformasi, ujaran kebencian dan juga hal-hal yang mendiskreditkan KPU, tanggapan Pak Ketua seperti apa Pak?
Jadi begini yang harus kita pahami, di dalam pemilu pilkada itu adalah arena konflik untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi intinya di dalam pemilu atau pilkada itu pasti konflik, itu harus kita menganggap begitu. Kenapa bisa disebut begitu? Misalkan begini, kursi presiden cuma satu, pesertanya bisa 2, bisa 3, bisa 5. Itu artinya pasti mereka bersaing. Kursi DPR terbatas RI ya 575. Ada 16 partai, 2019 ada 16 partai. Dan kemudian katakanlah masing-masing partai mengajukan calon dan itu di semua dapil ya. Itu artinya dari segi itu saja, jadi kontestasi atau persaingan meraih suara untuk memperoleh kursi DPR itu keras sekali gitu. Nah karena situasi yang seperti ini, maka dapat dimaknai bahwa KPU itu adalah manajer konflik. Kalau manajer konflik, maka kita harus tahu diri untuk menjaga supaya tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Kalau KPU sudah terlibat dalam konflik kepentingan, padahal kita ini diamankan menjadi manajer konflik, benar orang bisa nggak percaya sama KPU. Jadi kata kuncinya gitu, bagaimana kita memahami bahwa pemilu itu area konflik dan KPU ini adalah manajer konflik. Jangan sampai KPU menjadi faktor penyebab konflik. Baik. Makasih ya Pak ya pencerahannya. Kemudian tadi terkait dengan pengadministrasian pemilu, baik itu daftar pemutakhiran pemilih, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan kemajuan digitalisasi pemilu ya Pak ya. Di Banten kita ketahui tidak hanya sektor industri saja masyarakatnya Pak, tentu kita juga bisa melihat masyarakat yang punya kearifan lokal tersendiri, kemudian masyarakat yang bahkan tidak terjangkau teknologi. Nah itu strategi atau arahan Bapak nih untuk Provinsi Banten, baik itu pemilih maupun yang nanti mau mencalonkan itu seperti apa Pak? Jadi dalam komunikasi itu kan ada beberapa pihak, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor komunikatornya, orang yang menyampaikan pesan. Kemudian kedua ada message-nya itu, konten atau pesan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah audiens, siapa yang dituju dalam komunikasi itu. Kemudian yang keempat ada medianya mau kita pakai apa. Kemudian yang kelima ini strateginya bagaimana. Jadi misalkan mau pilihan mau pakai TV, ini kan kita harus tahu data nih, berapa sih orang Banten yang nonton TV. Kalau saya ketahuan itu nontonnya TV apa yang kira-kira banyak ditonton orang. Kemudian radio apa yang kecenderungan orang nonton. Ada juga yang misalkan anak-anak muda pegangannya handphone, kemudian terkoneksi dengan internet, kecenderungannya pakai apa? Pakai TikTok atau pakai IG dan segala macam. Ini pilihan-pilihan media ya. Kemudian juga ada warga kita yang pegang handphone enggak, nonton TV enggak, baca koran enggak, bahasanya juga bahasa lokal. Maka dengan begitu yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana strategi komunikasi, pilihan metode supaya pesannya tersampaikan. Jadi kontekstual, tidak semuanya kemudian kita anggap anak muda milenial yang gaul dan segala macam. Tapi masih banyak juga orang kita yang bicaranya menggunakan bahasa ibu yang kemudian hanya diketahui oleh komunitas itu sendiri. Maka harus kita carikan komunikator yang memang orang ini paham, bisa bicara dengan bahasa ibu itu. Yang penting kan pesan-pesan terus sampaikan. Dan kemudian tentang berita bohong, hoax atau fitnah, itu harus kita siapkan data atau informasi yang tepat ya, supaya ketika ada informasi yang seperti ini, seperti itu mudah terklarifikasi. Data juga kita menggunakan prinsip open data, kemudian access to information atau open to dokumen misalnya, prinsip-prinsip transparansi lah. Dengan begitu maka kalau ada orang mau ngomong apa aja, sepanjang kita paparkan datanya, faktanya seperti ini, pasti banyak pihak yang akan membantu, akan membantu dalam arti menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran. Oke, jadi memang kita harus punya design thinking terlebih dahulu ya Pak ya, untuk mempelajari klasifikasi mana nih strategi yang cocok nih untuk masyarakat Banten A, B, C gitu, sehingga yang namanya jelas gitu ya Pak ya. Logic of thinking atau cara berpikir itu penting. Kalau sudah kita selesai di tingkat itu rumusannya, diturunkan ke logic of process, itu nanti kerja-kerja kita itu sudah ada arahnya gitu ya, supaya nggak ngawur, nggak asal-asalan. Sebagai contoh misalkan begini, kita ini pasti punya data tentang surat suara tidak sah, ya, misalnya pengalaman 2019, pengalaman pilkada 2020 itu bisa kita kumpulkan data. Misalkan begini, dalam pilpres surat suara tidak sah itu berapa sebesarnya di Banten. Kalau kita breakdown ya, di kabupaten mana yang tinggi, kita breakdown lagi di kecamatan mana, di desa mana, sampai di TPS mana, termasuk pemilu-pemilu yang lain.
Dari 5 jenis pemilu itu yang angka suara tidak sahnya paling tinggi apa? Bisa jadi kita cari penyebabnya apa. Tapi katakanlah saya membatasi diri ya, soal ruang lingkup tadi. Bisa kita cek datanya, kita pasti punya data. Oh, tidak sahnya paling tinggi di sini. Kira-kira kenapa? Perlu kita cari ya. Dan kemudian data-data tersebut bisa jadi strategi. Nanti kalau mau sosialisasi, yang kita katakanlah kita jadikan tujuan utama, kalau tujuannya mengurangi nilai surat suara tidak sah, di daerah ini kita fokus. Misalkan soal partisipasi ya, partisipasi di Banten misalnya untuk Pilpres, pemilu DPR, DPD, ada data semua nih di Banten. Kita cek nanti kalau kita breakdown di kabupaten kota mana yang angka partisipasinya rendah, kita cari penyebabnya kenapa. Dan setelah itu kita ambil strategi untuk sosialisasi dengan basis yang daerah-daerah yang partisipasinya rendah. Ini apa? Kita harus bekerja menggunakan informasi, menggunakan data yang tepat. Kalau kita bekerja tanpa data, kemudian tanpa informasi yang memadai, bisa salah arah dalam kerja-kerja kita. Tidak strategis gitu ya? ya? Jadi tidak strategis, tidak efektif, bisa kontraproduktif. Anggaran digelontorkan tapi nggak sampai tujuan yang mau kita capai. Jadi memang harus terencana ya Pak ya? Gitu. Nah, ini pesan untuk pemilih nih Pak yang ada di Banten, yang ada sekitar 8 juta pemilih di Banten. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan nih untuk pemilih? Baik, sahabat-sahabat pemilih di Banten, saya ingin menyampaikan pesan begini, bahwa pemilu itu sebagaimana kita ketahui ya, pemilu itu salah satu instrumen dari demokrasi. Dan demokrasi itu pada dasarnya kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ruang partisipasinya banyak sekali. Yang pertama, setidaknya jadi pemilih. Jadi pemilih itu kemudian kita harus aktif memeriksa apakah kita sudah masuk daftar pemilih atau belum, supaya kemudian bisa dilayani menjadi pemilih. Yang kedua, bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, mulai dari anggota KPU provinsi, kabupaten kota, nanti akan diseleksi kan di tahun 2023. Kemudian jadi PPK, panitia pemilihan tingkat kecamatan, panitia pemilihan tingkat desa kelurahan atau PPS, jadi KPPS, jadi petugas pemutakhiran daftar pemilih. Ini kalau mau di jalur penyelenggara. Ada juga Bawaslu kan. Kemudian kalau mau jadi pengurus partai politik, mau jadi anggota partai politik, mau jadi calon lewat partai politik, itu ruangnya juga terbuka luas. Katakanlah untuk DPR di Provinsi Banten saja, kemudian DPR di Kabupaten Kota Banten, itu sudah berapa nama, berapa orang yang harus disiapkan di partai politik. Jadi warga Banten bisa berpartisipasi menjadi pengurus partai, anggota partai atau calon anggota legislatif, atau juga bisa juga menjadi pemantau, atau teman-teman yang menjadi berprofesi sebagai wartawan, jurnalis, itu mengabarkan tentang kebaikan pemilu, memberikan catatan kritis kalau ada situasi yang katakanlah kurang baik, supaya menjadi bahan perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Demikian juga teman-teman peneliti, dosen itu bisa berkontribusi memberikan kajian-kajian yang strategis, yang itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Kemudian teman-teman mahasiswa, ini penting nih. Jadi KPU ini sedang menyiapkan program, nanti kita kerjasamakan dengan berbagai macam kampus. Walaupun sudah banyak kampus mengajukan kerjasama dengan KPU membuat MOU, dalam rangkanya apa? Mempraktekkan program Merdeka Belajar di kampus. Merdeka Belajar di kampus itu proporsinya lebih banyak untuk magang. Nah, kami menawarkan kalau mahasiswa mau magang sebagai apa? Sebagai penyelenggara pemilu yang basisnya sebagai anggota KPPS. Maka dengan begitu nanti kalau bersetuju ya, kemudian mahasiswa itu ditugaskan sebagai anggota KPPS, nggak usah kemana-mana, tugasnya di kampungnya sendiri. Karena jadi anggota KPPS kan harus warga setempat, punya KTP, nggak usah kemana-mana, tugas di kampungnya sendiri. Ini teman-teman muda, fresh gitu ya, pendidikannya juga educated, tinggi pendidikannya, dan punya kesempatan untuk praktek gitu. Sehingga ketika kemarin-kemarin atau punya pandangan persepsi tentang pemilu itu kayaknya negatif, manipulatif gitu ya, nanti akan dipraktekkan sesungguhnya situasi yang terjadi di lapangan kayak apa. Di satu sisi keuntungan untuk keunggulan pemilu kita bagi KPU, kemudian kita punya sumber daya manusia yang relatif fresh, kemudian educated dan segala macam ya, akses to internet dan segala macam. Nah di sisi lain pemilih juga akan diuntungkan dengan petugas-petugas yang punya kualifikasi yang katakanlah kualifikasi tinggi gitu ya. Dan bagi mahasiswa sendiri itu punya catatan penting dari pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Dan kemudian kampus juga bisa
mempraktikkan program-program kurikulumnya, yaitu merdeka belajar dan macam-macam hal bisa kita lakukan dalam konteks partisipasi. Jadi kata kuncinya yang saya sampaikan sekali lagi, demokrasi itu kan dari rakyat, untuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian juga pemilu, dari kita, oleh kita dan untuk kita. Gitu. Jadi memang untuk bergabung mensukseskan kehidupan demokrasi di Indonesia itu KPU membuka jalan yang lebar ya kayak jalur-jalur kolaborasi, jalur-jalur belajar, dan juga mengaplikasikan ilmu yang ada di masyarakat untuk bisa menjaga kesatuan kita supaya semua orang yang terlibat dalam kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini semuanya berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Nah Pak, mungkin ini terakhir ya Pak ya, karena kita waktunya terbatas, quotes dari Pak Hasyim nih untuk kita semua, quotes of the day-nya nih apa nih? Okay. Jadi seringkali orang menganggap pemilu itu mencekam gitu. Ya karena tadi cara pandangnya memang pemilu, pilkada itu konflik gitu ya. Kemudian persaingannya ketat. Lalu ada persepsi tentang manipulatif misalnya. Nah ini harus kita buang semua, harus kita hadapi semua dengan cara tadi kita bekerja dengan profesional, kemudian bekerja dengan transparan, dan kemudian kita bangun persepsi bahwa pemilu itu membangun kebahagiaan buat kita semua. Sehingga penting kemudian kita mulai semarakkan di mana-mana ini. Ketika menyelenggarakan pemilu itu ya bersama KPU kita bahagia. Kalau kita bahagia kan bukan saya saja, bukan Anda saja, tapi kita semua. Supaya kemudian semua ini kalau ikut pemilu itu bersemangat. Oke. Itu Mbak. Jadi quotes of the day hari ini adalah bersama KPU kita bahagia. Mungkin itu dulu Pak, kesempatan yang berharga ini akan menjadi amal jariah yang ke depan bagaimana Pak Hasyim turut menjaga semangat demokrasi di Indonesia dengan cara mengisi podcast KPU Provinsi Banten. Itu dulu Pak dari kami. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, sering-sering main ke Banten, Bumi Parawali, ziarah dan lain sebagainya. Semoga banyak kesempatan nanti ke depan. Nah teman pemilih, cukup sekian dari kami, kita undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pilih. Makasih ya Pak Hasyim ya.